surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu penting sekali, adalah salah satu rukun salat. Ketika pembacaan surat Al-Fatihah kita kurang tepat dari segi makhraj, dari segi gunnahnya, madnya juga ketinggalan, maka mungkin tidak diterima salat kita, karena rukun yang seharusnya kita laksanakan dengan sempurna, tapi sayang sekali kita tidak melaksanakannya dengan sempurna, maka jadi tidak, salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini Kanabila akan sedikit menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika saat kita membaca surat Al-Fatihah. Gini ya, setiap orang memang beda-beda, yang bagusnya ada kelebihannya, memang ada kekurangannya. Tapi dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran seharusnya kita 100% seperti bagaimana Rasulullah SAW membaca. Kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, Kak Nabila akan membaca sedikit ya surat Al-Fatihah, nanti satu persatu ayat kita akan merincikan kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan ayat-ayat atau huruf-huruf di surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari Nabila Bayan atau yang akrab disebut dengan Kak Nabila. Beliau ini kalau tidak keliru adalah lulusan dari Universitas Ummul Qura Arab Saudi. Ia di dalam videonya tersebut mengatakan bahwasanya seseorang yang ketika di dalam sholatnya bacaan Al-Fatihahnya kurang tepat atau kurang sempurna, maka sholatnya tidak diterima. Tentu kalau tidak diterima kita artikan bacaannya itu salah menurut pandangan Nabila Bayan ini. Andaikan memang seperti itu, ketika seseorang di dalam sholatnya bacaan Al-Fatihahnya kurang tepat atau kurang sempurna, maka sholatnya tidak diterima. Tentu betapa banyak orang-orang di sekitar kita ini sholatnya tidak diterima, apalagi mereka yang sudah lansia atau sudah sepuh. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah, benarkah pernyataan dari Nabila Bayan ini? Setelah saya mengecek dari beberapa referensi, ternyata apa yang disampaikan oleh Nabila Bayan ini kurang tepat, atau kita bisa artikan itu salah. Sebab dia dengan tanpa menafsil hukum-hukumnya seperti apa. Dia mengumumkan bahwasanya seseorang yang bacaan Al-Fatihahnya kurang tepat itu sholatnya tidak diterima. Tentu kalau tidak diterima berarti sholatnya tidak sah, karena bacaan Al-Fatihahnya itu kurang tepat atau kurang sempurna menurut pandangannya dia. Pertama kita lihat di dalam kitab Mukhtasaru Anwa'i Ahkami Tajwidi. Kalau kita lihat di sini ternyata tidak semua hukum-hukum ilmu tajwid itu wajib syar'i, akan tetapi di sini dibagi menjadi dua. Ada wajib yang syar'i, ada yang wajib sina'i. Apa wajib syar'i itu? Wajib syar'i itu wa'arrafahu ulama usul fiqhi bi annahu ma yusabul mukallafu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artinya adalah seseorang yang melakukannya itu mendapatkan pahala, ketika meninggalkannya dia mendapatkan siksa. Jadi yang wajib syar'i itu adalah ketika dilakukan dia mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan dia mendapatkan siksa. Nanti konsekuensinya sholatnya itu bisa tidak diterima, atau dalam artian itu batal ya, karena bacaan Al-Fatihah yang seharusnya dia baca dengan sempurna itu tidak dibaca dengan sempurna. Kemudian yang kedua adalah wajib yang sina'i. Apa wajib sina'i itu? Wajib sina'i adalah wa huwa ma yuhsanu fi'luhu wa yuqbahu 'inda ulama'i tajwidi tarkuhu. Artinya ketika melakukan itu dianggap baik, ketika meninggalkan itu dianggap jelek oleh ulama tajwid. Jadi yang kedua ini atau yang wajib sina'i ini adalah merupakan tahassun saja atau tazayyun saja, merupakan pelengkap saja, mungkin dalam bahasa kita seperti itu. Jadi di dalam ilmu tajwid sendiri wajibnya itu terbagi menjadi dua, wajib yang syar'i dan wajib yang sina'i. Yang ada konsekuensi pahala dan siksa adalah yang wajib syar'i. Kemudian kalau kita lihat di dalam fikih tentang masalah seseorang yang salah di dalam bacaan Fatihah, salah satunya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ternyata kesalahan seseorang di dalam bacaan Fatihah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan lahan jali, yang kedua disebut dengan lahan khafi. Lahan jali itu apa? Wallahanul jaliyyu khata'un yatra'u 'alal alfadhi fayukhillu bi'urfil qira'ati. Sawa'un akhalla bil ma'na aw lam yukhillah. Wa summiya jaliyan li'annahu yukhillu ikhlalan zahiran yashtariku fi ma'rifatihi ulama'ul Qur'ani wa ghairuhum.
wa huwa yakunu fi mabnal kalimati katabdili harfin bi akhar aw fi harakatiha bi tabdiliha ila harakatin ukhra aw sukunin sawa'un ataghayyaran ma'na bil khata'i fiha am lam yataghayyar. Artinya adalah lahan jali itu atau lahan yang jelas itu adalah satu kesalahan yang ada pada satu lafaz yang menurut hurufnya qiraah itu adalah suatu cacat, baik dia merubah pada makna atau tidak merubah pada makna. Disebut dengan lahan jali karena yashtariku fi ma'rifatihi ulamaul Qur'ani wa ghairuhum. Karena menurut ulama Quran dan yang lainnya itu merupakan satu kecacatan atau satu kesalahan. Dan ini biasanya terjadi di susunan kalimat, seperti halnya mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, atau mengganti harokat dengan harokat yang lain, atau dengan sukun. Baik merubah pada makna kekeliruannya tersebut atau tidak merubah pada makna kekeliruannya tersebut. Ini yang disebut dengan lahan jali. Wa hadzal naw'u yahrumu 'ala man huwa qadirun 'ala talafihi sawa'un awhama khalal al-ma'na aw qatada taghyir li-arabi. Ini diharamkan bagi seseorang yang memang mampu membaca Al-Fatihah tersebut dengan benar atau diistilahkan dengan qadir. Jadi seseorang yang mampu membaca Al-Fatihah dengan benar kemudian dia salah dan salahnya masuk pada lahan jali, maka kesalahannya ini diharamkan. Sehingga konsekuensinya sholatnya nanti itu tidak sah atau batal jika qiraahnya tidak diulangi. Kemudian kedua, lahan khafi. Apa lahan khafi itu? Wal lahnul khafiyuh fahuwa khata'un yatra'u 'alal lafzi fayukhillu bi 'urfil qira'ati wa la yukhillu bil ma'na wa summiya khafiyan li'annahu yakhtassu bi ma'rifatihi ulama'ul Qur'ani wa ahlut tajwidih wa huwa yakunu fi sifatil hurufi. Artinya lahan khafi itu satu kesalahan yang ada pada satu lafaz yang menurut hurufnya qiraah itu adalah satu kecacatan yang kecacatannya tersebut tidak merusak pada satu makna. Disebut dengan lahan khafi atau kesalahan yang samar karena yang bisa mengetahui kesalahan ini hanya ulama ahli tajwid dan orang yang memang paham terhadap ilmu tajwid. Dan lahan khafi ini tidak ada konsekuensi terhadap batalnya qiraah yang nanti menyebabkan batalnya sholatnya atau tidak diterima sholatnya. Jadi kalau kita simpulkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini, kesalahan di dalam baca Al-Quran atau baca Al-Fatihah di dalam sholat itu ada dua. Lahan jali dengan lahan khafi atau kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar. Kesalahan yang jali ini nanti yang menimbulkan tidak sahnya sholatnya seseorang. Ini apabila dilakukan oleh seseorang yang memang mampu membaca Al-Fatihah dengan benar atau diistilahkan dengan qadirun. Kemudian kalau dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar atau diistilahkan dengan ajiz, bagaimana hukumnya ketika dia melakukan kesalahan jali ini? Apakah sholatnya batal atau tidak batal? Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, di sini ada ibarat yang menjelaskan amma ajisun lam yumkinhu ta'allumu fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan wa kaza lahinul lahnan la yuwayyirul ma'na kafathid dali na'budu lakinnahu in ta'ammada harumah wa illa kuriha. Artinya adalah seseorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar dan tidak dimungkinkan baginya untuk belajar Al-Fatihah dengan benar, maka qiraah yang dia baca yang salah-salah termasuk lahan yang jali di dalam sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Ini sahnya ini secara mutlak dengan tanpa penafsilan. Begitu juga lahinun, seseorang yang lahan ini adalah seseorang yang tidak bisa membaca dengan tepat Al-Fatihah karena lisannya misalnya. Bukan karena dia tidak mampu untuk membaca dengan tepat karena tidak belajar, tapi memang lisannya ini. Dia sudah belajar tapi lisannya ini tidak tepat untuk membaca huruf dengan benar. Maka jika kesalahannya ini tidak merubah pada makna, maka itu tidak apa-apa. Dalam artian sholatnya itu sah. Contohnya seperti mengganti harkat huruf dal di dalam ayat na'buduh diganti dengan fathah. Yang seharusnya na'buduh dalnya dengan dhammah diganti dengan fathah na'budah. Maka sholatnya ini tetap sah. Ini apabila tidak disengaja. Kalau disengaja maka diharamkan. Kalau tidak sengaja maka hukumnya dimakruhkan saja. Kesimpulannya di dalam kitab Fathul Mu'in ini menjelaskan
seseorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar dan tidak mungkin baginya untuk belajar membaca Al-Fatihah dengan benar, maka qiraahnya itu tidak batal secara mutlak, artinya sholatnya tetap sah. Begitu juga seseorang yang tidak bisa menempatkan lidahnya untuk membaca Al-Fatihah dengan benar, maka sholatnya itu tetap sah. Ini apabila tidak disengaja. Kalau disengaja maka diharamkan seperti itu. Kesimpulannya adalah kesalahan di dalam baca Al-Fatihah di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah lahan jali atau kesalahan yang jelas. Kedua adalah lahan khafi atau kesalahan yang samar. Yang menyebabkan batalnya sholat itu adalah yang lahan jali, yaitu kesalahan yang jelas. Ini apabila dilakukan seseorang yang memang mampu membaca Al-Fatihah dengan benar. Kemudian apabila dilakukan oleh seseorang yang memang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, atau diistilahkan ajis atau ummi, maka sholatnya tetap sah secara mutlak. Begitu juga seseorang apabila lidahnya itu memang pilu, artinya tidak bisa menempatkan bacaan Al-Quran itu dengan benar. Jika pilunya atau lahannya itu tidak merubah pada makna, maka sholatnya tetap sah. Jadi pernyataan dari Nabila Bayan ini atau Kak Nabila ini itu kurang tepat atau salah ketika dikatakan ketika membaca Al-Fatihah kurang tepat, maka sholatnya seseorang tersebut tidak diterima. Kalau kita artikan bahasa kurang tepat, itu sebenarnya masuk pada lahan khafi. Kalau lahan khafi dilakukan oleh orang yang qadir atau oleh orang yang ajis atau ummi, itu tidak ada masalah, tetap sah sholatnya. Yang kita bisa petik di dalam video tersebut adalah seseorang yang ketika dia bukan satu fannya menyampaikan tentang masalah fan tersebut atau pelajaran tersebut, maka dimungkinkan apa yang disampaikan itu keliru. Jadi kalau seseorang itu dia mampu di bidang fikih, yang nyampaikan fikih. Kalau dia mampu di bidang hadis, sampaikan hadis. Kalau dia mampu di bidang qiraah, ya nyampaikan qiraah. Sehingga kalau dia keluar dari fan yang dia tekuni, maka kesalahan yang dia sampaikan itu peluangnya lebih besar. Jadi menurut saya Nabila Bayan ini telah menyampaikan tidak sesuai dengan fan yang dia pelajari. Karena dia basicnya adalah seorang yang qiraah atau seorang yang membaca Al-Quran atau hafid, kemudian dia menyampaikan tentang hukum fikih, maka tentu peluang kesalahannya itu lebih besar. Terbukti dalam video tadi ketika dia menyampaikan suatu hukum, ternyata di dalam fikih itu konsepnya berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab tajwid sendiri, yaitu dalam kitab Mukhtasaru Anwa'i Ahkami Tajwid, ternyata di sana tajwid itu tidak semuanya wajib yang syar'i. Di sana ada wajib sinai juga. Yang konsekuensi dari wajib sinai ini ketika tidak dilakukan itu tidak ada masalah di dalam pembacaannya atau di dalam tajwid sendiri. Karena itu merupakan tazayyun saja atau tahsin saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.